Assalamualaikum teman-teman. Minal aizin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Gimana kabar kalian semua di saat kita sedang diserang pandemi virus corona saat ini? Dan gimana Idul Fitri kalian pada tahun ini? Idul Fitri kali ini memang cukup berbeda ya teman-teman. Tapi aku harap kalian semua sedang dalam keadaan baik-baik saja. Nah, hari ini aku sama teman-teman aku bakal nyampein suatu info penting. Kira-kira info apa ya? Nah, jadi hari ini aku sama teman-teman aku bakal nyampein tentang hal-hal menarik di Inggris, pendidikan di Inggris, pokoknya semua tentang Inggris. Oke guys, just for info, jadi di Inggris itu banyak banget hal-hal menarik. Yang pertama di Inggris itu hal-hal menariknya tuh dari segi pendidikan, terus dari segi destinasi, terus juga dari segi pola hidup dan tata cara mereka mengatur waktu. Itu semuanya perlu kita contoh ya. Karena yang pertama, hal menarik di Inggris itu yang akan kita bahas dulu dari segi sikapnya. Nah, di Inggris itu dikenal banget sama budaya disiplinnya. Mereka tuh gak suka sama hal-hal yang ngaret kayak di Indonesia gitu. Mereka tuh suka sama hal-hal yang disiplin, teratur. Contohnya aja kalau misalnya di Inggris itu ada yang namanya budaya antri. Jadi kalau kita mau ngantri bus, terus kita mau ngantri ke minimarket atau segala macam, itu semuanya harus pakai ngantri, nggak ada tuh yang namanya asal terobos gitu aja kayak di Indonesia. Nah kalau di sana tuh kalau misalnya kita terobos gitu aja langsung pada kena sanksi, kena teriak sama orang gitu kan. Terus yang kedua, di Inggris itu biaya hidupnya bisa dibilang sih cukup mahal. Tapi kalian gak perlu khawatir, kalau yang mahasiswa atau mahasiswi biaya hidup sana tuh bisa ditutupin pakai yang namanya beasiswa. Nah, kenapa banyak banget cara untuk mendapatkan beasiswa? Nanti bakal dijelasin sama teman aku. Pendidikan di Inggris itu terkenal sangat bagus, sangat baik, dan tidak perlu diragukan lagi kebagusannya itu gimana. Nah, itu tadi adalah beberapa hal menarik tentang Inggris yang udah aku sampaikan ke kalian semua. Untuk info selanjutnya, kalian bisa pantengin terus video ini karena teman-teman aku bakal nyampein tentang hal-hal yang berkaitan dengan Inggris, baik itu segi pendidikannya, gimana cara dapet beasiswanya, terus ada apa aja beasiswanya, terus juga ada pola hidup orang Inggris gimana. Pokoknya semua hal-hal yang ada di Inggris bakal disampaikan di video ini. Jadi kalian harus tetap pantengin video ini. Just for watching. So, jangan lupa subscribe, like, dan comment. Guys, buat kalian nih yang pada bingung, gimana sih persyaratan dan tahapan-tahapan kalian buat bisa kuliah di Inggris? Pertama itu kalian harus ada sertifikat IELTS, International English Language Testing System. Nah, kalian harus ada sertifikat itu buat kalian bisa mendaftar kuliah di Inggris. Nah, yang kedua itu adalah bikin personal statement. Personal statement ini isinya itu adalah keunggulan dari kalian yang bakal menjadi penunjang untuk mereka itu menerima kalian. Terus yang ketiga, kalian langsung ke situs VCAS atau Universities and College Admission Service. Di sini kalian disuruh mengisi data pribadi kalian, jurusan apa yang kalian ambil. Langsung kalian lampirkan di situ personal statement kalian. Kalian harus lampirkan referensi dari sekolah lama. Ketika tahapan-tahapan yang tadi saya jelaskan itu udah kalian lakuin, kalian langsung aja nih lunasi pembayaran kalian. Setelah itu kalian bakal menerima LOA. Di situ bakalan ada pemberitahuan. Ada dua jenis nih. Yang pertama itu adalah unconditional offer dan yang kedua conditional offer. Apa sih bedanya? Unconditional offer itu kalian
kalian diterima di universitas tersebut. Dan yang kedua, conditional offer. Di sini kalian diterima tapi ada persyaratan gitu. Nah, persyaratannya bisa aja dengan ujian atau dengan testing apa aja yang dikasih dari universitas tersebut. Terus yang tanya-tanya nih, Kak gimana nih, saya pengen banget nih kuliah tapi saya nggak ada biaya, saya nggak mau kuliah di Indonesia, saya maunya kuliah di luar negeri gitu kan, saya maunya kuliahnya di Inggris gitu. Nah, di Inggris itu juga banyak beasiswa yang bisa kalian dapatkan sama kayak di Indonesia. Kalian bisa langsung ke situs kampus mana yang mau kalian tuju, dan di situ banyak banget beasiswa yang mereka jelaskan, dan kalian bisa langsung lihat persyaratannya dan langsung ikut daftar. Buat kita nih anak Indonesia yang pengen banget kuliah di Inggris, beasiswa dari Oxford University yang disebut dengan Jardines Scholarship itu benar-benar bagus banget guys. Kalian itu bakalan tanggung dari segala biaya, bukan cuma biaya pendidikan, tapi biaya hidup kalian di Inggris, biaya PT tiket kalian pulang itu bakalan dibiayain semua sama pihak kampus, dan biaya asuransi kesehatan. Bayangin kalau kita sakit di sana, kita nggak perlu masuk lagi karena asuransi kesehatan kita udah ditanggung sama pihak kampus. Siapa sih yang nggak mau kuliah di luar negeri di Inggris gitu kan, dengan beasiswa yang menguntungkan banget buat kita dan dengan fasilitas-fasilitas kampus yang bakal memadai. Nah, ngomongin fasilitas nih, apa aja sih fasilitas yang bakal kita dapat kalau kita kuliah di Inggris? Langsung aja ya. Halo guys, oke, aku akan jelasin masalah fasilitas. Nah, kalian pasti tahu kan, kalau kalian kuliah di Inggris pasti banyak fasilitas yang memadai. Aku akan sebutin satu-satu fasilitas apa aja yang ada di Inggris. Perguruan tinggi di Inggris berinvestasi dalam fasilitas mulai dari perpustakaan, komputer, dan ilmu laboratorium. Ilmu laboratorium ini memiliki banyak fungsi. Kalian mau tahu apa aja? Seperti digunakan untuk pusat olahraga, teater, dan studio seni. Laboratorium ini memiliki daya tampung hingga 250 mahasiswa guys. Fasilitas ini juga merupakan salah satu fasilitas pendidikan terbesar di Inggris. Wow, memadai banget kan? Nah, kalian gak akan nyesel deh kalau kalian belajar di Inggris. Ngomongin masalah fasilitas nih, pasti kalian tertanya, dengan fasilitas yang memadai, pasti biayanya sangat mahal nih. Emang sih agak mahal, tapi itu sangat mengimbangi loh guys, dengan fasilitas yang kita dapat. Nah, kalau kalian makin pada kepo nih, seberapa banyak biaya yang bakal kalian keluarkan dengan fasilitas yang memadai ini? Langsung aja ya. Hai guys, tadi kan udah dibahas nih apa aja sih fasilitas yang ada di universitas di Inggris. Nah, ngomongin masalah biaya, biayanya tuh emang mahal banget sih. Inggris terkenal dengan biaya kuliah yang mahal, tapi itu imbang banget sama fasilitas yang kalian dapati gitu kan. Dan mata uang di Inggris itu emang tinggi banget kalau dirupiahin. Jadi kita harus emang benar-benar nyiapin uang yang cukup banyak kalau kita mau kuliah di Inggris. Nah, untuk pendidikan S1 itu sekitar 11.000 sampai dengan 17.000 pound sterling. Kalau dirupiahin itu sekitar 180 sampai dengan 650 juta. Kalau untuk S2-nya nih, itu sekitar 12.000 sampai dengan 39.000 pound sterling. Dirupiahin itu sekitar 200 sampai dengan 700 juta rupiah. Itu hitungan per tahun ya. Jadi kuliah di Inggris itu hitungan per tahun itu segitu guys. Emang mahal banget sih ya kalau kita hitung dan kalau kita bandingin sama Indonesia. Tapi fasilitas kuliah di Inggris itu emang udah terkenal banget. Dan Inggris itu terkenal universitas terbaik di dunia, apalagi seperti Oxford. Itu yang udah terkenal banget ya. Jadi itu bakalan rugi nih kalau misalnya kalian mau kuliah di sana. Nah, udah kebayang nih kan gimana tuh biaya perkuliahan di Inggris dalam 1 tahunnya yang harus kalian benar-benar persiapin. Terus lanjutin nih, gimana sih kak biaya hidupnya? Apa aja nih tempat tinggal yang bisa kita tinggali di sana kalau misalnya pertama kali kita kuliah di sana gitu kan? Kita pasti bingung nih mau tinggal di mana. Terus biaya makannya berapa? Apa aja yang menyangkut biaya hidup di sana itu berapa sih kak gitu kan? Langsung aja ya. Hai, sekarang aku akan menjelaskan tentang biaya hidup kuliah di Inggris. Oke, biaya hidup kuliah di Inggris pasti mempengaruhi biaya hidup masing-masing mahasiswa. Kalian mau tahu berapa banyak biaya hidup di Inggris yang akan kalian keluarkan? Biaya yang akan kalian keluarkan yaitu sekitar 12.200 pound sterling atau 230 juta rupiah per tahun untuk kebutuhan sehari-harinya. Biasanya, biaya yang dikeluarkan di kota besar seperti London bisa jadi lebih tinggi dibanding perkiraan tadi. Jika kalian memilih tinggal di London, maka biaya
pengen tahu gaya hidup di Inggris itu seperti apa? Langsung saja. Hai guys, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gaya hidup orang Inggris. Yang pertama, orang Inggris terkenal dengan tertib, termasuk tertib dalam mengantri. Mereka tidak akan pernah bosan mengantri sepanjang apapun dan dimanapun mereka mengantri. Dan mengantri ini merupakan salah satu kebanggaan mereka. Yang kedua, orang Inggris ini sangat gemar membaca. Rata-rata orang Inggris ini suka sekali membaca, baik itu membaca koran, majalah, dan sebagainya. Yang ketiga, orang Inggris ini tepat waktu, dan ia tidak suka dengan orang yang melalaikan waktu. Orang Inggris ini rata-rata orangnya sangat disiplin. Yang keempat, orang Inggris tidak pernah bosan mengucapkan maaf, terima kasih, baik itu hal besar dan hal kecil. Hanya ini saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, di sini saya akan membahas tentang sistem pendidikan yang ada di Inggris. Sistem pendidikan yang ada di Inggris terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu pendidikan dasar, yang kedua pendidikan menengah, yang ketiga pendidikan lanjutan, dan yang keempat pendidikan tinggi. Oke, di sini saya akan bahas tentang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di Inggris itu disediakan oleh perguruan tinggi, universitas, dan perguruan tinggi swasta. Terus siswa-siswa di sana itu biasanya memasuki perguruan tinggi sebagai diploma itu mulai dari usia 18, 19, 20 dan seterusnya. Mereka juga dapat belajar berbagai kualifikasi kejuruan dan akademik, termasuk sertifikat pendidikan tinggi dan nasional yang lebih tinggi. Gak mau kuliah? Kuliah di Inggris. Ayo kembangkan Pengetahuanmu di negara lain.